Dalam kisah yang lalu dikisahkan, setelah Tumenggung, Ardalepa, dan Gayatri berangkat terlebih dulu ke kerajaan Madangkara bersama Raja Wali Raksasa, maka selanjutnya rombongan Brahma dipecah menjadi 3 bagian. Raden Samba dan Mantili mengambil jalan ke barat, menuju ke kerajaan Sanggam, Gotawa ke timur, menuju ke kerajaan Niskala, dan Brahma sendiri mengambil jalan lurus menuju ke kerajaan Madangkara. Matahari sudah memancarkan sinarnya di ufuk timur. Enak sekali aku tidur tadi malam. Padahal cuma tidur di atas pohon. Pantas para pendekar gemar mengembara. Rupanya di alam bebas mereka tidak pernah kekurangan apa-apa. Air, makanan, buah-buahan, ya semuanya tersedia berlimpah-limpah. Malahan jauh lebih bersih dan segar dibandingkan dengan di keraton. Oh ya, apakah Mantili sudah bangun? Pasti dia saat ini sedang menyalakan api. Masak untuk sarapan pagi. Ya, sarapan pagi yang teramat sederhana, namun terasa nikmat. Api unggun itu masih membisu. Berarti Mantili belum menyalakan api. Mungkin dia sedang mandi. Mantili? 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 Loh, kok tidak ada jawaban? Seharusnya dia menyaut seperti biasanya. Dan juga mata air itu kan tidak jauh dari sini. Pasti panggilanku terdengar olehnya. Di atas pohon kiara itu, tempat Mantili tidur tadi malam, juga dia tidak ada. Berarti dia sudah bangun terlebih dulu daripada aku. Mantili! Kemana dia? Masa bodoh lah. Mau dikatakan tidak sopan juga silahkan. Aku akan memeriksa mata air tempat dia mandi. Tidak ada. Iya, di mata air yang kecil itu Mantili juga tidak ada. Tidak salah lagi, dia pasti pergi ke Niskala. Wataknya keras sekali. Kalau ada kemauan harus jadi. Ya, apa boleh buat. Iya. Iya. Aku sudah sampai di wilayah kerajaan Niskala. Untung dapat kuda dari salah seorang penduduk di sebuah kampung yang aku lewati. Sehingga aku bisa cepat sampai di tujuan. Hei, berhenti! Hei, siapa itu? Seorang gadis cantik menunggang kuda, disertai 10 orang laki-laki. Semuanya menunggang kuda.
Siapa mereka? Melihat pakaian mereka, jelas mereka bukan anggota pasukan keraton. Apakah mereka perampok? Ataukah mungkin juga anggota pemberontak? Siapa kau? Orang mana? Dari mana? Dan mau kemana? Wah, pertanyaannya satu-satu dong. Jangan diborong begitu. Berani mencela. Pasti kau mata-mata. Sembarangan. Jangan membantah. Nanti kamu diikat, lalu diberikan kepada semut rangrang. Dan kamu akan mati perlahan-lahan digerogoti oleh semut rangrang yang jumlahnya berlaksa-laksa itu. Nah, mau tidak? Gadis ini kiri amat dan nampak final. Ngomongnya santai, tapi mengandung ancaman. Menandakan jiwanya memiliki sifat sadis. Kenapa bengong? Dan nampak final. Ngomongnya santai, tapi mengandung ancaman. Menandakan jiwanya memiliki sifat sadis. Kenapa bengong? Dengar gadis, maaf. Siapa nama Anda? Dewi Harnum. Nah, Dewi Harnum, saya bukan mata-mata. Saya orang Madangkara. Mau ke sini, ke kerajaan Niskala. Oh, kamu orang Madangkara. Tapi benar? Kalau tidak percaya, ya sudah. Berani juga kau. Aku tidak salah. Kok kenapa takut? Siapa namamu? Gotawa. Oh, ini yang namanya Gotawa. Loh, kau tahu namaku? Iya, kakakku sering bercerita tentang kehebatan Gotawa waktu memimpin pemberontakan di kerajaan Madangkara. Siapa kakakmu? Senopati Bangbara Ajisaka. Oh, di mana dia sekarang? Di wilayah utara. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Kalau begitu, kau Patih Madangkara? Benar, pangkatku Mangkubumi, jabatanku Patih. Loh, kok tertawa? Ada yang lucu? Patih kok begini? Tapi lumayan, ganteng juga sedikit. Sialan nih orang. Kamu tidak pantas jadi patih. Pantasnya jadi kepala begal. Memang aku begal, tapi karena nasib baik, bisa jadi patih. Pinter ngomong juga kamu. Dewi Harnum, kalau kau adiknya Ajisaka, berarti teman-temanmu laki-laki yang 10 orang itu anggota pembebasan pejuang rakyat Niskala. Memang, tapi mereka bukan teman-temanku, melainkan anak buahku. Oh iya? Iya, akulah panglima perang wilayah selatan. Kalau nanti perjuangan ini berhasil, kakakku jadi raja, aku jadi panglima angkatan perang kerajaan Niskala. Kenapa tertawa? Kau tidak pantas jadi panglima. Pantasnya jadi kepala juru masak di istana raja. Balas. Iya, satu-satu. Nah, Patih Tengil. Hah? Patih Tengil? Iya, kau memang tengil kok. Iyalah, terserah kau. Nah, kau mau apa ke sini? Mau menyampaikan pesan pribadi Raja Brahma kepada Senopati Bangbara Ajisaka yang memimpin perjuangan pembebasan rakyat Niskala. Kakakku sedang berada di wilayah utara. Besok saja kamu ke sini. Jauh. Lebih baik kamu sekarang ikut ke markas. Loh, mau apa ke markasmu? Jelek-jelek juga kau Patih, bukan? Nah, aku ingin menjamu kamu. Iyalah. Enak tidak minumannya? Wah, enak sekali. Minuman apa sih ini? Anggur. Anggur? Iya, itulah anggur Niskala yang tersohor. Kau tidak akan menemukannya selain di sini. Ya, aku beruntung bisa mencicipi anggur Niskala yang termasyur itu. Nanti kalau kamu pulang ke Madangkara, kamu boleh bawa yang banyak. Ya, tentu. Aku tidak mengira kalau Senopati Bangbara Ajisaka punya adik perempuan yang cantik sekali. Aku cantik.
cantik. Iya, kau cantik. Terima kasih. Oh ya, berapa kekuatan pasukanmu di wilayah selatan ini? 600 orang. Banyak juga. Yang paling banyak di wilayah utara yang dipimpin langsung oleh Kakang Aji. Jumlahnya 100 lebih. Oh iya? Iya, di wilayah timur 600 orang, juga di wilayah barat 600 orang. Pokoknya kerajaan Niskala sudah dikepung dari 4 jurusan. Kalau sudah dikepung begitu, kenapa tidak segera digempur? Mengadakan penyerangan total, kobarkan perang besar-besaran. Justru itu yang tidak dikehendaki oleh kakakku. Loh, kenapa begitu? Kakang Aji sebisa-bisanya menghindarkan pertumpahan darah. Kalau tidak dengan perang, mana mungkin penjajah bangsa Kuntala itu mau enyah dari bumi Niskala ini? Saat ini sedang diusahakan jalan damai. Utusan dikirim ke keraton, menyatakan bahwa kerajaan Niskala sudah dikepung. Setiap saat bisa dihancurkan. Sudah 4 hari belum ada jawaban. Itulah. Bangsa Kuntala itu sombong, besar kepala, terlalu tinggi hati. Ya, selain begitu, mungkin mereka mengharapkan datang bala bantuan dari kerajaan Kuntala. Kalau bala bantuan itu datang, perjuangan kalian akan berat. Jadi lebih baik, gempur saja. Mumpung angkatan perang kerajaan Kuntala belum datang ke sini. Rencana Kakang Aji memang begitu. Di mana sebenarnya saat ini, saya sedang menunggu utusan dari Kakang Aji yang akan memberitakan tanda waktu kapan perang dimulai. Iya. Gotawa, Oi, aku membawa seorang perempuan muda. Katanya dia kenal sama kamu. mana? Gotawa! Mantili. Kalau begitu memang benar, kalian adalah orang-orang Madangkara. Harnum, dia Mantili. Adiknya Tuanku Brahma, Raja Madangkara. Iya, makanya aku bawa ke sini, karena dia bilang begitu. Iya, terima kasih Harnum. Ya, omong-omonglah kalian di situ. Aku masih ada urusan. Iya. Mantili, kau ditangkap oleh Dewi Harnum? Iya. Begitu aku sampai di tanjakan bukit kecil itu, aku disergap. Aku tidak melawan. Sebab aku sudah menduga mereka pasti pemberontak. Kenapa kau ke sini? Mana Raden Samba? Aku bertengkar dengan dia. Loh, kenapa begitu? Habis dia manja dan cengeng. Manja dan cengeng bagaimana? Baru 1 bulan meninggalkan istana, inginnya cepat pulang saja. Pengen netek pada ibunya barangkali. Raden Samba seorang bangsawan yang dibesarkan di dalam lingkungan keraton. Meskipun ilmunya tinggi, tapi dia bukan seorang pendekar seperti kita yang gemar mengembara. Tapi aku bosan tinggal di istana, menjemukan. Iya, aku mengerti. Kau memang berjiwa pendekar tulen. Tapi meskipun begitu, sebagai tunangannya, kau sedikit demi sedikit harus bisa menyesuaikan diri dengan Raden Samba. Aku dan dia belum dipertunangkan. Memang belum ada upacara resmi. Tapi semua sudah tahu kau tunangan Raden Samba. Dan kau sendiri juga suka pada Raden Samba, bukan? Iya, terus terang, aku suka sama dia. Tapi aku tidak mau terlalu diatur. Iya, memang agak sukar dalam usaha saling menyesuaikan diri itu. Tapi sabarlah, lambat laun. Kau akan mengerti siapa Raden Samba. Dan juga Raden Samba akan mengerti pula tentang dirimu. Maka nantinya akan terjadi saling pengertian di antara kau dan Raden Samba. Iya. Tentu saat ini dia sangat sedih hatinya. Kau tinggalkan begitu saja. Biar saja, aku ingin tahu. Apakah dia akan mencariku atau tidak? Aku yakin dia pasti mencari kau. Lihat saja, besok atau lusa dia datang. Kalau dia datang, ada baiknya kau minta maaf kepadanya. Kalau dia marah, bagaimana? Mau marah atau tidak, itu kan hak dia. Yang penting kau sudah minta maaf dan menyadari kekeliruanmu. Iya, baiklah.
10 orang Tumenggung, anggota Dewan Tumenggung, sedang mengadakan pertemuan di rumah Kanjeng Tumenggung Raksa. Pasti mereka akan membicarakan sikap Sri Baginda yang mengecewakan itu. Memang harus dibicarakan. Kalau perlu diberi peringatan. Kanjeng sembarangan. Apa salahnya? Meskipun raja, kalau salah harus diperingatkan. Tentu saja caranya harus baik. Jangan sampai membuat beliau murka. Kalau Baginda murka? Terserah Dewan Tumenggung. Raja salah, diperingatkan malah marah. Nah, Dewan Tumenggung harus mengambil sikap yang tegas. Kanjeng Tumenggung Raksa wataknya keras. Saya khawatir kalau dia nekat. Nekat bagaimana? Mengambil keputusan tanpa minta persetujuan dari Baginda. Untuk bisa berbuat begitu tidak gampang. Sebab Baginda tentu akan mengambil tindakan pula. Nah, apakah Tumenggung Raksa punya kekuatan untuk menentang Baginda? Sebaliknya Sri Baginda juga tentu akan berpikir 2 kali. Beliau akan melihat siapa-siapa yang berdiri di belakang Tumenggung Raksa. Karena Baginda pun tentu merasa khawatir akan keselamatan tahtanya. Sekaligus masa depan bangsa dan kerajaan. Seandainya ke-10 orang Tumenggung yang terkemuka itu semuanya mendukung Tumenggung Raksa, bagaimana Kanjeng? Baginda akan terancam kedudukannya. Tahtanya akan goncang. Tidak mungkin Baginda akan goncang, Kanjeng. Sebab dialah keturunan Raja-Raja Kuntala yang berhak jadi raja. Memang beliau pewaris tahta singgasana yang sah. Tapi kalau tidak becus memimpin pemerintahan, buat apa? Nah, untuk itu ada 2 cara. 1, dengan segala hormat, Baginda dibebas tugaskan dari segala beban memimpin kerajaan. Baginda tetap menjadi raja, akan tetapi tidak berkuasa penuh. Sebab kendali tertinggi pimpinan kerajaan dipegang oleh Dewan Tumenggung. Itu yang ke-1. Yang kedua, kalau Baginda tetap bersikeras, tidak mau dibebas tugaskan, maka dia akan diturunkan dengan paksa, lalu dibuang. Wah, rakyat bisa marah, Kanjeng. Baginda sangat dicintai rakyat. Alah, rakyat itu apa? Seperti tidak tahu saja watak rakyat kita. Mereka itu tidak begitu ambil peduli terhadap apa dan siapa yang menjadi pemimpin. Pokoknya mereka bisa makan cukup. Contohnya, kasus Tumenggung Ardalepa. Tumenggung Ardalepa seorang tokoh yang menonjol dan populer di kalangan rakyat. Bahkan dicintai dan dihormati rakyat pula. Ketika dia dicopot dari jabatannya, bahkan kemudian dipenjara, masyarakat geger, gempar. Peristiwa tersebut menjadi buah bibir. Di mana-mana orang membicarakannya. Akan tetapi hanya sampai batas geger, gempar, berita panas. Cuma sampai di situ. Tidak timbul huru-hara atau bahkan protes dan demonstrasi. Tidak ada sama sekali. Lama-lama akhirnya diam sendiri. Dan kasus Tumenggung Ardalepa itu lewat begitu saja. Iya ya. Itulah karakter bangsa kita. Bangsa Kuntala. Anget-anget tai ayam. Cepat melupakan sesuatu. Bukan hanya kasus Tumenggung Ardalepa. Banyak lagi kasus lainnya. Ya, sama saja. Tetap begitu. Pertamanya ramai, panas. Tidak lama kemudian, semuanya kembali sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Repot cari makan. Iya memang. Boro-boro memikirkan politik. Cari makan saja susah. Itulah. Paling-paling yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya kepada dinamika pemerintahan. Hanya orang-orang tertentu saja. Tidak banyak. Tapi kalau mencopot Baginda dari singgasana dengan paksa, berarti makar, Kanjeng, kudeta, perebutan kekuasaan. Memang. Tapi kalau kudeta itu didukung oleh angkatan perang, mau apa? Siapa yang berani menentang bala tentara pasukan perang? Rakyat juga pasti akan diam karena takut. Tapi tentu ada yang berpihak kepada Baginda. Tentu saja. Itu sih sudah jelas, pasti ada. Akan tetapi, beranikah mereka melawan? Paling-paling mereka akan menyingkir, lalu menghimpun kekuatan untuk menjadi pemberontak. Paling banter melakukan gerakan di bawah tanah. Lalu kita sendiri bagaimana ya, Kanjeng? Mudah saja. Ingin selamat? Apa ingin celaka? Ya, tentu saja ingin selamat. Alah, pendirian di zaman seperti ini tidak perlu. Kalau cuma punya kekuatan tanggung-tanggung,
Lebih baik jangan banyak tingkah. Pasti ditumpas. Mendingan iya saja. Sekarang si Anu yang berkuasa, kita ikut. Nanti si Anu yang berkuasa, ya kita ikut juga. Begitu saja terus. Dengan begitu, kita akan langgeng jadi pejabat. Iya juga. Mantili, aku rasa tidak akan lama lagi perang akan meletus. Sebabnya? Hari ini adalah batas waktu yang diberikan Senopati Ajisaka kepada Mangkubumi Kalindih, penguasa kerajaan Niskala, agar dia menyerah. Belum ada jawaban. Mangkubumi Kalindih itu orang Kuntala? Tentu saja. Dia seperti itu menggunggar Dika di kerajaan kita, kerajaan Madangkara. Pejabat tinggi yang dikirim dari pusat kerajaan Kuntala untuk memegang pucuk pimpinan tertinggi di kerajaan Niskala ini. Mungkin dia mengulur-ulur waktu untuk menunggu bala bantuan dari kerajaan Kuntala. Hal itu sudah diduga oleh Ajisaka. Untuk itu, dia memberikan batas waktu dengan tujuan untuk menjaga tenggang waktu terhadap perkiraan datangnya bala bantuan tersebut. Taktis juga Ajisaka itu. Dia bekas senopati, jadi sudah berpengalaman. Dari mana jalannya? Seorang pribumi bisa jadi senopati. Biasanya kan paling banter jadi hulu balang. Entahlah. Mungkin saja ada latar belakangnya. Entah pernah berjasa pada keraton, entah keturunan bangsawan, dan sebagainya. Aku sama sekali belum pernah berjumpa dengan senopati, Bang Bara Ajisaka itu. Tapi melihat adiknya, Dewi Harnum, ya mungkin sifatnya tidak jauh berbeda. Lincah, periang, dan polos. Aku pernah bertemu dengan dia satu kali. Dan memang sifatnya tidak jauh berbeda dengan Dewi Harnum. Hanya saja Ajisaka berwibawa. Ya, mungkin karena dia seorang pemimpin. Iya, meskipun Dewi Harnum itu sifatnya masih kekanak-kanakan, manja dan sedikit kolokan, tapi kelihatannya dia memiliki tingkat kepandian yang tinggi. Sebab aku lihat langkahnya sangat ringan dan gerak-geriknya lugas. Sebab untuk menjadi panglima perang itu tidak mudah. Memiliki tingkat ilmu kepandian yang tinggi saja belum bisa menjamin akan menjadi panglima perang yang baik. Ya, mungkin saja sekedar untuk menyenangkan hati adiknya. Kelihatannya dia memang anak manja. Ajisaka memang sayang sekali pada adiknya itu. Segala keinginannya selalu dituruti. Iya. Meskipun dia manja, tapi dia seorang pemberani. Sama seperti Ajisaka tidak kenal takut. Pantas. Dia dipercaya menjadi pemimpin perjuangan di wilayah selatan ini. Iya, dan dia rajin. Tidak nongkrong saja di markas, tapi aktif melakukan patroli dengan anak buahnya. Iya, benar. Apakah aku ini sudah sampai di wilayah kerajaan Niskala atau belum ya? Rasanya sih sudah. Lebih baik aku mencari kampung untuk bertanya pada penduduk. Berhenti! Diam di tempat! Siapa yang berteriak itu? Suaranya suara perempuan. Seorang gadis menunggang kuda diiringkan oleh 10 orang laki-laki. Juga semuanya menunggang kuda. Pasti kau orang Kuntala. Bukan. Bukan ya bukan. Tidak usah pakai melotot begitu. Maaf. Kalau pemuda tampan, biar kaget, biar gugup, tetap cakep. Siapa Anda? Loh, malah balik tanya. Jawab dulu pertanyaanku. Saya Samba, orang Sanggam. Wow, jauh banget. Iya, memang jauh negeri Sanggam dari sini. Tahu, jauh. Pakai dikatakan lagi. Iya. Mau apa ke sini?
Mau. Nah, kau pasti mata-mata. Bukan. Lalu kenapa gugup? Oh, tidak tahu. Iya, kenapa aku jadi bingung begini? Kamu pendekar barangkali? Sebab biasanya pendekar itu ganteng, gagah, dan rendah hati. Tapi selalu berpakaian sederhana. Saya bukan pendekar. Saya hanya perantau. Sedang mencari adik saya yang katanya pergi ke kerajaan Niskala. Adikmu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Mantili. Oh, kau kakaknya Mantili? Iya. Mari ikut dengan aku. Hah? Kemana? Katanya mencari adikmu. Apakah... Adikmu ada di rumahku. Benarkah begitu? Iya, 3 hari yang lalu dia juga lewat jalan sini. Sama dengan kau. Lalu aku ajak mampir ke rumahku. Ayo, ikut aku. Baik. Rumahku di lereng Bukit Unggas. Rumahmu itu seperti barak-barak pasukan perang? Ataukah itu markas? Iya, memang markas. Saya belum kenal Anda. Siapakah nama Anda? Terus terang saja, apakah... Kau akan mengatakan, apakah aku gerombolan perampok? Begitu bukan? Soalnya kita baru bertemu. Aku memang gerombolan pemberontak. Pemberontak? Apakah Anda termasuk Persatuan Pejuang Pembebasan Rakyat Niskala? Nah, kau sudah menjawabnya dengan tepat. Maaf. Saya telah kurang berlaku sopan terhadap Anda. Jangan sungkan. Kalau boleh tahu, nama Anda? Dewi Harnum. Biasanya dipanggil Harnum saja. Nama kecil saya Hanung, adiknya Bang Bara Ajisaka. Hah? Adiknya Senopati Ajisaka? Kau kenal pada kakakku? Iya, tentu saja. Dia sahabat tuanku Brahma, Raja Kerajaan Madangkara. Kau ternyata banyak tahu juga tentang kakakku. Betapa gembiranya bertemu dengan Anda. Adik kandung seorang tokoh perjuangan yang hebat. Wah, malah kau jadi semakin menghormati aku. Sudahlah, biasa saja. Toh aku juga belum tahu siapa kamu yang sesungguhnya. Tapi itu tidak perlu bagiku. Sebab kalau kau macam-macam, kepalamu bisa hilang. Tapi, sayang, kau sangat tampan dan lembut. Sabar. Lebih baik di kerangkeng saja. Percayalah, aku tidak bohong. Boleh buktikan nanti kalau sudah bertemu dengan Mantili. Kalau kau benar kakaknya Mantili, tentu kau kenal Gotawa. Tentu saja. Dia adalah sahabatku. Dia adalah patih kerajaan Madangkara. Benar juga. Ya, ayolah, cepat jalannya. Apakah kau kenal juga dengan Gotawa? Kenalnya belum lama. Baru 7 hari yang lalu. Oh iya? Iya, sama seperti kau. Lewat jalan yang tadi itu, lalu aku tangkap. Tak taunya dia seorang patih. Kemudian aku ajak mampir ke markas. Kalau begitu, dia sekarang ada di markasmu? Iya, ada. Ayolah, cepat bawa aku ke sana, ke markasmu. Sana, kau duluan. Lari. Aku kan naik kuda, bisa lebih cepat. Apakah kau ingin naik ke punggung kudaku ini? Tidak. Kenapa malu? Ayolah naik. Enak kan duduk berduaan di atas punggung kuda? Aku juga senang naik kuda bersama pemuda yang tampan seperti kau. Ayolah. Kau hebat sekali. Tanganmu bergerak sangat cepat. Sekali berkelebat, tahu-tahu aku sudah duduk di atas kuda di belakangmu. Habis kau pura-pura sih, padahal mau.
Sudah 10 hari kita berada di markas perjuangan pembebasan rakyat Niskala di Bukit Unggas ini. Dan perang belum juga dimulai. Benar-benar sabar Senopati Ajisaka itu. Kesabarannya hampir menyamai kesabaran seorang penembahan. Iya, memang. Melihat penampilannya, dia tidak cocok jadi calon raja. Lebih cocok jadi seorang panembahan atau penasehat raja. Iya. Lain dengan kita dulu. Ketika melakukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Kuntala. Kita terus-menerus melakukan teror di desa-desa, di kampung-kampung, bahkan aksi huru-hara di dalam kota. Iya, lain lubuk, lain ikannya. Lain Padang, lain belalang. Lain Madangkara, lain pula Niskala. Betul. Dan rupanya bangsa Niskala ini bangsa penyabar. Coba saja lihat. Mereka betah menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan rupanya kita ini orang-orang Madangkara adalah bangsa yang tidak sabaran. Serba ingin cepat, taktis, dan lugas. Iya. Seandainya sampai besok sore belum juga ada kepastian. Kapan akan menggempur keraton Niskala? Aku akan pulang saja ke Madangkara. Begitu pula saya.